Pemerintah berencana menghapus produk bahan bakar minyak atau BBM Pertamina jenis premium dan Pertalite. Menurut situs Dirjen Migas Kementerian ESDM, penghapusan premium dan Pertalite perlu dilakukan demi memperbaiki kondisi lingkungan hidup dengan mendorong penggunaan BBM ramah lingkungan. Pihak Pertamina menegaskan keputusan penghapusan premium adalah murni kewenangan pemerintah, sementara Pertamina hanya menjadi pelaksana tugas yang sudah diamanahkan. Strategi penghapusan itu sebenarnya merupakan penyederhanaan varian produk BBM di pasaran dan sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK. Dalam permen itu, pemerintah menetapkan BBM tipe Euro 4 atau setara BBM oktan 91 ke atas akan diterapkan secara bertahap mulai 2019 hingga 2021. Ada sejumlah langkah yang akan dilakukan pemerintah agar penghapusan Pertalite dan premium nanti tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Pada langkah pertama akan dilakukan pengurangan jenis BBM, disertai edukasi dan kampanye penggunaan BBM RON 90 ke atas. Di langkah ini tidak hanya premium yang dikurangi, namun juga Pertalite. Pengurangan dilakukan juga dibarengi dengan edukasi dan kampanye penggunaan BBM RON 90 ke atas. Di langkah akhir, penyederhanaan produk yang dijual di SPBU diterapkan. Sebagai badan usaha negara yang mengelola BBM mulai dari hulu hingga hilir, Pertamina menjamin masih akan menyediakan premium dan Pertalite selama masa transisi masih berjalan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Tim Liputan, Berita 1. Premium dan Pertalite segera dihapus. Pemirsa, itulah Morning Talk kita pagi ini. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Joko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional atau DEN. Selamat pagi Pak Joko, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik Mas. Oke, Pak Joko, saya langsung saja to the point. Ini terkait dengan kebijakan ini, penghapusan premium dan juga Pertalite. Apapun alasan yang melatar belakangi di belakangnya, saya ingin tahu bagaimana penilaian dari Dewan Energi Nasional, khususnya dari Pak Joko terkait dengan kebijakan ini. Setuju atau tidak, Pak? Sebenarnya kebijakan energi nasional yang dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 itu disebutkan bahwa ketahanan energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, availability, akses masyarakat terhadap energi, accessibility pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Nah, ini yang terakhir menarik nih. Jadi di situ ada 4 kata kunci yang mempengaruhi terhadap indeks standar energi kita. Yang pertama adalah availability atau ketersediaan tadi. Kemudian affordability, itu harga, dan accessibility, serta acceptability. Nah, mengenai availability, ini terkait pembahasan kita tentang BBM, sepanjang BBM itu ada di masyarakat, itu ketahanan energi kita cukup baik. Nah, dalam ini pembahasannya adalah bagaimana kalau Pertalite dan premium itu nantinya tidak tersedia lagi. Nah, ini menyangkut kepada sebetulnya affordability, harga. Karena apa? Karena dalam Undang-Undang Energi maupun Undang-Undang Migas itu disebutkan bahwa pemerintah menetapkan harga BBM dan gas bumi begitu. Nah, premium dan Pertalite pemerintah menetapkan harga premium. Pertalite itu sebetulnya harganya ditetapkan oleh badan usaha. Ini merupakan suatu corporate action, termasuk harga yang pertama. Nah, mengenai accessibility, pemerintah sedang menggalakkan membangun infrastruktur BBM satu warga di seluruh tanah air, terutama di daerah 3T. Saat ini sudah ada 333 infrastruktur BBM satu warga yang targetnya rencananya sampai dengan lebih kurang 500 penyalur BBM satu warga di seluruh tanah air. Jadi, dengan rencana ini, sebetulnya bisa mempengaruhi terhadap indeks dan energi kita. Nanti kita lihat mengenai availability, apakah kita harus tetap menyediakan premium dan Pertalite, ataukah dengan Pertamax ke atas itu sudah merupakan cukup dari segi
variabel availability atau ketersediaan. Nah, affordability apakah nanti Pertamax ke atas, Pertalite ke atas itu dengan tidak adanya premium dan Pertalite, apakah pemerintah juga akan menetapkan sesuai dengan regulasi yang ada, Undang-Undang Energi maupun Undang-Undang Migas. Sedangkan akses stability, pemerintah terus membangun nih, seperti saya katakan tadi. Sekarang sudah ada 333 BBM satu harga, infrastrukturnya, dan ke depan targetnya lebih kurang 500. Nah, yang terakhir nih acceptability. Tadi sudah disampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup telah sejak lama menerbitkan regulasi di mana kita harus menyediakan BBM yang lebih bersih, kualitas lebih baik. Begitu apalagi ya, Bapak Presiden telah menandatangani persetujuan Paris Agreement melalui ratifikasi berupa undang-undang tahun 2016, di mana kita sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Samping itu kita juga sepakat dengan pertemuan di Glasgow, COP26 di Glasgow, di mana kita akan menuju net zero emisi nanti di tahun 2060 ataupun lebih cepat. Jadi dunia, terutama masyarakat di Eropa itu memang sudah menuntut kita harus menyediakan energi yang lebih bersih, gitu ya. Nah, ini satu variabel di acceptability. Memang para expert di kita, gitu ya, menilai bobot 4 variabel ini itu memberi bobot yang besar di viability. Kemudian harga, affordability, otomatis nanti kan kalau premium Pertalite tidak ada, maka kalau Pertamax itu lebih mahal. Nah, apakah pemerintah juga akan menetapkan harga ini? Dan accessibility dan acceptability itu diberikan bobot yang paling rendah oleh para expert dari kementerian dan lembaga, juga masyarakat, itu perguruan tinggi, di mana dari perhitungan menggunakan data, kita pakai metode AHP, Analytic Harvesting Process, itu ya, itu indeks ketahanan energi kita saat ini sudah membaik kategori tahan. Memang kita belum sangat tahan kategorinya, karena memang ada 2 variabel ya. Pertama adalah acceptability, kita masih rendah begitu, EBT kita masih 11,2%, target kita adalah 23% 2025, dan infrastruktur kita juga masih terbatas, sehingga kita belum masuk kategori indeks energi yang sangat tahan. Nah, apakah nanti dengan hilangnya Pertalite dan premium, indeks ketahanan energi kita semakin membaik atau menurun, itu nanti kita lihat, Mas. Oke. Pendapat. Oke, terkait dengan 2 bahan bakar ini, khususnya kalau kita cermati premium, ini kan upaya untuk menyetop penjualan dan produksi premium sudah dilakukan bertahun-tahun yang lalu ya, Pak Joko, tapi mungkin belum bisa terrealisasi karena ada resisten dari masyarakat terkait dengan affordabilitas tadi atau harga yang terjangkau misalnya. Apakah hal itu juga akan menjadi kendala untuk penerapan kebijakan ini ke depan nanti? Iya, betul sekali. Jadi sebetulnya sih untuk yang jenis premium kita sudah pernah menghilangkan di Jawa Bali, begitu ya. Kemudian kita munculkan lagi, terutama ketika COVID kemarin, gitu kan, daya beli masyarakat menurun. Nah, sekarang ini sebetulnya di Jawa Bali itu sudah tinggal 1% untuk yang premium ya. Nah, yang Pertalite itu masih ada, karena kan premium memang ron 88 itu sebetulnya kita impor ron 88 itu sudah tidak ada sebetulnya. Kita impor itu di sebagian besar itu yang jenis Pertamax begitu. Nah, itu harganya kan mahal begitu ya. Sehingga kita waktu itu Pertamina menyediakan Pertalite yang ronnya 90. Jadi tidak begitu jelek, tapi juga tidak semahal daripada Pertamax. Nah, saat ini kan harga, kalau kita lihat SBBU slide Pertamina, itu harga Pertamax sudah belasan ribu ya. Kemudian yang RON 90 juga di SPB Vivo misalnya itu sudah hampir Rp9.000. Sementara Pertamina masih menjual Rp7.000 sekian begitu. Sehingga memang kalau tetap menjual premium dan Pertalite, ini Pertamina yang agak kesulitan gitu. Jadi akan terganggu cash flow-nya ataupun profitability-nya gitu. Sehingga
untuk mendukung juga nih kebetulan Kementerian Lingkungan Hidup sudah mengeluarkan regulasinya, kita menuju net zero emisi, juga kita telah mendatangin Paris Agreement dan masyarakat menuntut dunia juga ya, menuntut bahwa kita harus hidup yang lebih bersih, mengurangi polusi udara di Jakarta misalnya. Nah itu pemerintah juga selain itu juga mendorong masyarakat untuk menggunakan motor listrik begitu yang tidak lagi membeli BBM. Pasti akan cepat lingkungan Jakarta ini bersih gitu. Oke, kalau kita bicara mungkin akan dijalankan di 2022, saya ingin tahu urgensinya sebetulnya. Apakah memang se-urgent itu, Pak Joko, untuk segera direalisasikan kebijakan ini? Ya memang sebetulnya ini sudah lama ya. Dan saya tetap sampaikan tadi sebetulnya premium itu sudah pernah hilang di Jawa Bali, kemudian kebijakannya berubah lagi karena kondisi ya, kita lihat kondisi situasi masyarakat seperti COVID dan sebagainya, menjelang pemilu misalnya itu kan bisa terjadi keresahan kalau misalnya terjadi sesuatu di masyarakat, sehingga daya beli masyarakat kita pertimbangkan, sehingga premium sempat muncul lagi. Nah sekarang mungkin saatnya yang tepat di mana kita semua sudah sepakat menuju kepada net zero emisi, lingkungan lebih bersih, mengurangi gas rumah kaca juga, regulasinya juga sudah siap sebetulnya. Nah sekarang bagaimana tadi sosialisasinya, peran tentunya pemerintah dan masyarakat ini juga harus saling sinergi ya. Kalau memang masyarakat seperti di Papua misalnya ya, berapapun harga BBM, mereka nggak masalah tuh dengan membeli BBM, Mas, mending harganya puluhan ribu ya. Nah di Jakarta seharusnya masyarakat yang lebih daya belinya lebih baik dibanding di masyarakat Papua, harusnya sih tidak ada masalah. Yang penting itu tadi availability, ketersediaannya gitu. Dan sampai langka. Nanti premium nggak ada, pertalite nggak ada, pertamax nggak ada. Ini jangan sampai. Gitu. Yang penting BBM itu ada, begitu. Masyarakat itu sebetulnya. Karena sekarang punya pilihan. Sekarang kan sudah sering work from home ya. Kalau memang ada kesulitan untuk membeli BBM ke kantor ya bekerja dari rumah. Kalau memang ingin ke kantor itu kan juga bisa sekarang menggunakan motor listrik gitu, atau kendaraan umum, atau ya mobil listrik bahkan begitu ya. Jadi masyarakat yang mampu ya pakai mobil listrik, bagi masyarakat yang menengah ke bawah ya pakai motor listrik. Nah itu akan lebih membuat solusi yang secara paralel itu dapat semua gitu. Bahwa lingkungan lebih bersih, impor bensin juga berkurang, kita memenuhi regulasi dan juga kesepakatan internasional gitu ya, kita hidup lebih sehat gitu. Dan harga motor juga sudah ada yang lebih murah, motor listrik lebih murah dari motor BBM kan, kita bisa ngecas di mana saja, di rumah gitu ya, bisa di kantor gitu. Oke, kalau kita bicara sosialisasi, pemerintah juga sudah menyiapkan pola sosialisasi terkait dengan hal ini begitu ya, mulai perlahan-lahan dikurangi stoknya, kemudian secara perlahan juga mulai dihilangkan. Itu bentuk sosialisasi yang tepatkah menurut Pak Joko? Ya kita melihat kepada masyarakat ya, ketika premium itu hilang, nggak ada tuh ribut-ribut, masyarakat menerima, kita sosialisasikan mulai daripada perguruan tinggi, kemudian ke daerah-daerah yang sangat rawan begitu ya terhadap harga ini begitu, kita sosialisasikan bahwa kita harus hidup yang lebih sehat, lebih bersih begitu, dan juga sekaligus mensosialisasikan mengganti premium begitu ya, dan mengurangi impor beban negara, beban yang ujungnya nanti juga kalau Pertamina ini tidak mampu lagi untuk membiayai di awal, negara misalnya juga sudah kesulitan, misalnya kan kita sekarang dana ini fokus kepada penanganan kesehatan COVID itu ya. Nah ini berat nanti kalau misalnya harus terus membayar subsidi yang lebih besar. Pertamina sendiri kan kalau importnya pakai dolar gitu, nanti kan susah juga mencari dolar dan membuat rupiah juga semakin tertekan. Nah ini peran masyarakat itu sangat dibutuhkan pengertiannya bahwa kondisinya lagi seperti ini, kita ingin hidup lebih bersih, lebih sehat, ya kita menggunakan energi yang lebih bersih gitu.
Jadi energi yang mencemari lingkungan itu kita perlahan kita tinggalkan. Mudah-mudahan ya ini bisa berjalan dengan baik, membantu pemerintah, masyarakat, subjek energinya, Pertamina juga tidak kesulitan sebagai badan usaha ya kan mereka kan harus profit ya BUMN ya. Oke. Sekarang banyak BUMN yang usaha juga ya dan tadinya profit sejak tahun lalu gitu. Baik, ada dua sisi yang harus diseimbangkan. Kita akan breakdown lagi mengenai kebijakan ini bersama Pak Joko di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Morning Talk. Pemerintah beserta Pertamina akan menghapus premium dan pertalite demi memberi dampak positif pada lingkungan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno, menyarankan agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan masyarakat seperti pemberian kompensasi dan melihat kebutuhan di daerah 3T, yakni daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Pimpinan Komisi 7 DPR RI, penghapusan premium dan Petralite dengan diganti dengan BBM dengan oktan yang lebih tinggi seperti Petramax dan lain-lain, itu merupakan hal yang memang harus dilakukan dalam rangka untuk memberikan dampak positif kepada lingkungan. Tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan. Satu, sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan agar masyarakat tidak kaget dengan berkurangnya pasokan dari BBM beroktan 88 atau oktan rendah. Kedua, harus dilakukan secara progresif. Jadi bertahap, tidak bisa hilang sekonyong-konyong begitu, hilang dari peredaran sehingga membuat keresahan di masyarakat. Ketiga, juga harus dilakukan, diberikan sebuah insentif kepada masyarakat dalam bentuk misalnya insentif harga. Selisih harga antara premium Petralite dengan Petramax tidak terlalu jauh sehingga masyarakat secara sukarela beralih ke BBM yang oktannya lebih tinggi. Nah, itu juga kami telah pesan agar itu dilakukan kepada masyarakat. Dan kami sudah lihat di beberapa daerah, di beberapa kabupaten kota di Jawa maupun di Sumatera, bahkan premium sudah tidak ada lagi dan tidak ada gejolak yang timbul di masyarakat karena masyarakat merasa bahwa premium itu bisa digantikan dengan Petralite ataupun BBM oktan yang lebih tinggi dengan selisih harga yang tidak terlalu lebar. Kami pesan kepada Pertamina juga agar di daerah 3T ya tertinggal, terluar, terdalam, premium jangan sampai hilang sama sekali karena masyarakat di sana dari aspek perekonomian masih tentu membutuhkan premium, bahkan di daerah tertentu masih menggunakan minyak tanah. Demikian kami sampaikan. Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa. Pak Joko, tadi kita sama-sama dengarkan pernyataan atau pendapat ya dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno, mewakili DPR RI. Pada prinsipnya setuju dengan kebijakan ini, memang harus dilakukan, tetapi ada penyesuaian harga, selisih harga antara premium, Pertalite dan juga Pertamax itu lebih dirampingkan begitu supaya masyarakat juga tidak kaget. Kalau dari tanggapan Pak Joko bagaimana? Ya memang dari segi regulasi di Undang-Undang Energi, pemerintah menetapkan harga energi kan. Di Undang-Undang Migas disebutkan juga pasal 28 kalau saya tidak salah bahwa pemerintah menetapkan harga bahan bakar minyak dan gas bumi. Nah, alhamdulillah pemerintah telah melakukan itu. Jadi harga batu bara ditetapkan oleh pemerintah $70 maksimum. Harga gas juga $6 di konsumen. Nah, harga BBM juga dalam hal ini premium juga pemerintah menetapkan harga, termasuk minyak tanah, termasuk LPG pemerintah menetapkan harga, terutama yang disubsidi begitu ya. Jadi ini sudah tepat sebetulnya bahwa harga itu ditetapkan oleh pemerintah karena ini akan mempengaruhi indeks standar energi kita, variabel daripada harga ini atau affordability gitu. Jadi saya sepakat dengan Pak Edi tadi, sementara juga pemerintah kan tadi saya sampaikan bahwa terus membangun infrastruktur BBM satu harga dan sampai saat ini masih menjual solar subsidi Rp5.150 per liter, B30 biosolar, dan juga bensin jenis premium. Itu juga untuk memperkuat ketahanan energi kita. Di samping tadi sampaikan Ketua Pak Edi bahwa masyarakat di daerah 3T itu memang perlu karena daya belinya masih menimbulkan pertumbuhan ekonomi juga di daerah sana. Kalau BBM mahal kan nanti perekonomiannya juga akan sulit di sana. Tetapi di satu sisi memang beberapa masyarakat di Papua misalnya itu harga BBM puluhan ribu juga
dibeli oleh mereka, karena mereka yang penting adalah ketersediaan atau availability. Nah ini juga sangat berpengaruh. Jadi memang saya sepakat sebetulnya mendukung energi bersih ini, terutama tadi di daerah-daerah yang sudah masyarakat di kota-kota besar daya belinya sudah baik begitu ya. Sebetulnya juga masyarakat punya pilihan ya. Saya sampaikan tadi, kalau memang dirasakan biaya operasional untuk bahan bakar ini mahal begitu ya, bisa ada pilihan alternatif menggunakan motor listrik atau kendaraan umum begitu. Nah ini kan juga, atau ya bekerja di rumah, sekarang ini sudah work from home ya, sudah terbiasa kita 2 tahun ini. Nah, seperti kita lah sekarang ini kan tidak lagi saya harus datang ke studio, jadi sudah bisa langsung begini hemat bahan bakar kalau memang saat ini harga bahan bakar memang lagi mahal begitu ya. Karena kasihan juga Pertamina kalau terus mengimpor dengan harga yang tinggi, sementara harga jualnya harus lebih rendah, itu kan akan mensulitkan Pertamina. Ya. Saya mencoba menempatkan perspektif saya mungkin di sebagai kelompok masyarakat mungkin yang masih kaget ya Pak Joko. Ini kan bagaimanapun harga pasti akan naik begitu. Apalagi kalau saya misalnya pelaku UMKM begitu. Ini operasional akan naik begitu. Belum lagi ya akan merembet cukup banyak lah begitu dampaknya. Kalau misalnya dikatakan bahwa dengan hal ini misalnya, wah saya sebagai masyarakat dirugikan. Nah, anggapan itu apakah benar atau tidak? Ini bagaimana menjawabnya, Pak Joko? Nah, tadi disampaikan oleh Pak Edi kan ada 2 alternatif kan. Satu, ya masyarakat yang kurang mampu diberikan bantuan langsung kan. Daripada kita mensubsidi BBM yang lebih buruk gitu ya, kualitasnya lebih rendah, ya uang itu disampaikan istilahnya BLT, bantuan langsung kepada masyarakat gitu ya. Nah, yang kedua saya bilang tadi, ada namanya harga, affordability, bahwa ini mempengaruhi terhadap indeks standar kita, dan by regulasi, baik itu Undang-Undang Energi Nomor 30 Tahun 2007 maupun Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 disebutkan pemerintah menetapkan harga bahan bakar minyak dan gas bumi. Nah, bisa saja Pertamax itu harganya juga ditetapkan oleh pemerintah. Yang penting Pertamina tidak rugi gitu loh. Kalau jual premium semua Pertalite kan ini sekarang harganya lagi jauh nih selisihnya. Nah tadi sampaikan Pak Edi, harganya jangan terlalu mahal gitu ya, tapi juga tidak membuat Pertamina rugi dan masyarakat mampu begitu membelinya. Kalau nggak mampu gimana? Ya tadi alternatif kedua diberi BLT gitu. Nah, ini beberapa alternatif ya. Tapi nanti baik apa yang dilakukan, tetapi yang jelas regulasinya sudah ada, parlemen sudah melakukan seperti itu. Ya mudah-mudahan ini tidak jadi masalah seperti saya sampaikan tadi, bahwa Pak Edi juga menyampaikan bahwa premium hilang nggak ada masalah gitu. Yang penting kan masyarakat itu ada. Nah, ini mungkin menunjukkan daya beli masyarakat sudah semakin baik, ekonomi kita makin baik. Saya sampaikan juga tadi bahkan di Papua bulan Minggu juga masyarakat membeli ya, tidak ada demo, tidak ada gaduh begitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga demikian. Nah, terus tadi saya sepakat harganya Pertamina jangan terlalu ngambil untung terlalu banyak ya. Masyarakat juga bisa menerima begitu ya, tidak terlalu tinggi harganya. Dan kalau masih kurang ya tadi di daerah-daerah tertentu harus masih tetap tersedia gitu kan. Tadi disampaikan oleh Pak Edi kan, yang masyarakat sudah mampu ya harus bisa menerima begitu, tapi yang kurang mampu ya perlu dibantu tadi insentif ya. Tadi DPR menyinggung juga mengenai daerah 3T. Ini kalau kita tujuannya adalah harga bahan bakar, satu harga begitu. Tantangan terberatnya apa, Pak Joko? Nah itu dia, tantangan terberatnya sih bagi masyarakat itu sangat senang begitu ya. Untuk membangun infrastruktur di daerah 3T itu biayanya kan besar. Yaitu kita alhamdulillah ini tidak pakai APBN begitu ya. Jadi infrastrukturnya ini Pertamina dan badan usaha swasta, AKR dalam hal ini. Nah, yang kedua biaya distribusinya tuh mahal. Jadi Pertamina tuh harus mendistribusikan ke daerah 3T itu biayanya sangat mahal. Ada yang pakai pesawat begitu ya. Saya pernah resmikan beberapa tempat, jauh sekali itu daerah-daerah perbatasan. Dan naik helikopter ke sana di daerah-daerah perbatasan antara batas negara gitu. Sementara harganya harus murah kan, 5.150 untuk solar. Padahal solar di masyarakat sudah
10.000, 11.000, 12.000 kan. Jadi subsidinya itu besar sekali ditanggung oleh pemerintah dan Pertamina begitu. Sementara kan pemerintah menetapkan harganya DPR itu fix dia. Subsidinya sekian 500 atau 10 per liter. Nah, kurangan ditombokin oleh Pertamina gitu. Premium juga harganya 6.450 di daerah 3T. Padahal sekarang kan kalau kita impor udah harganya ya 9.000-an lebih kurang kan. Jadi nah itu sebetulnya premium ada subsidi kalau pemerintah ada tersedia uangnya, tapi kalau tidak ada ya tidak dibayar. Regulasinya seperti itu bunyinya. Secara letterless regulasi premium sudah disubsidi kan, yang subsidi itu solar, minyak tanah, LPG. Nah, tetapi di Perpresnya dikatakan bahwa apabila pemerintah tersedia uangnya, maka selisih harga premium dengan harga pasar itu bisa disubsidi gitu, bisa diberikan kompensasi. Nah, tapi ini kan tidak mudah saat ini ya, belum ada uangnya untuk itu, untuk selisih premium itu. Sudah akhir 2021 menjelang 2022 ini, Pak Joko, apa kira-kira langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah agar langkah pertamanya ini bisa tepat dan tidak tidak multitafsir yang bisa salah ditangkap oleh masyarakat, Pak Joko? Ya, pertama sesuai regulasi yang ada kita harus menyediakan energi yang lebih bersih, masyarakat sehingga hidup lebih sehat begitu ya. Ada pilihan pemerintah menyediakan juga regulasi bahwa Perpres nomor 5 2019 itu percepatan kendaraan listrik. Pemerintah telah memberikan juga beberapa insentif begitu, pajak yang 0 untuk kendaraan listrik atau tadi pemerintah ya lihat nanti di masyarakat bagaimana, apakah harus Pertamax ke atas itu ditetapkan juga harganya sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat. Dan masyarakat di 3T, tadi disampaikan oleh DPR, Pak Edi, bahwa masih tersedia terutama untuk daerah 3T yang infrastruktur BBM kartu harga tadi. Sekian Mas, terima kasih. Baik, Pak Joko, terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama kami, informasi serta analisisnya. Salam sehat selalu, Pak Joko. Terima kasih, salam sehat sekali. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda Good Morning Jakarta akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.